Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ekosistem. Masih di subtema 1. Bedanya pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran keempat, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran kita dengan pembacaan doa mulai belajar. Yuk sama-sama kita baca ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang Miss sampaikan hari ini bisa kamu pahami dan bisa kamu jawab untuk soal-soal nanti yang Miss berikan di LKS. Baiklah Bang Kakak, let's go. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki letak strategis di antara negara lain. Sekarang kita akan melihat Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, negara maritim itu bahwasanya Indonesia dikelilingi oleh perairan, perairan dan pulau-pulau. Nah, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, kenapa Indonesia dikatakan dengan negara maritim, abang kakak? Karena negara maritim itu adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar daripada luas daratan. Sama seperti Indonesia kita, luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan, di mana luas daratannya terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris loh abang kakak. Apa sih negara agraris itu, Miss? Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur ya abang kakak, dan sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Makanya petani-petani kita menggunakan pertanian dan mengolah negara kita sebagai negara agraris dalam bentuk pertanian dan perkebunan ya abang kakak. Paham ya bedanya antara negara maritim dengan agraris? Oke, kita lanjut. Bagaimana usaha kita mempertahankan NKRI? Nah, usaha kita mempertahankan NKRI sama dengan usaha pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang harus kita lakukan untuk mempertahankan NKRI yaitu tidak melawan terhadap pemerintah, kemudian tidak menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Nah, kalau misalnya dalam keluarga kecil kamu, dalam rumah, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, salinglah berinteraksi dengan baik. Jadi saling menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, menyayangi adik, dan menghormati kakak atau abang kamu di rumah. Nah, itu adalah salah satu usaha yang kecil untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya abang kakak? Coba kamu perhatikan gambar. Di situ ada gambar kucing, seorang induk kucing dengan anaknya, dan seekor induk burung dengan anaknya yang sedang dikasih makan. Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain ya abang kakak. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup hewan.
Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik atau habitat yang baik untuk mereka berkembang biak ya Abang Kakak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan mereka. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis ya Bang Kakak. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Nah, di sini akan kita lihat metamorfosis kupu-kupu dan kecoa. Nah, yang mana yang termasuk metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna? Nah, di sini metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya kupu-kupu. Dari telur, ulat. Kan ada tuh Abang Kakak nyanyinya. Coba kita sama-sama nyanyikan. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, jadi dia dari telur, ulat, kemudian kepompong, barulah dia berubah menjadi kupu-kupu kecil, kupu-kupu sedang, dan kupu-kupu besar. Itu termasuk metamorfosis sempurna ya Abang Kakak, karena perubahan bentuknya selalu berubah mulai dari telur sampai dewasa. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, di mana perkembangbiakan hewan ini tidak mengalami perubahan yang cukup jauh mulai dari kecil sampai dia dewasa. Contohnya kecoa. Coba kamu lihat. Jelas ya perbedaannya. Nah, ingatkah kamu tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang? Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Kita cuma mengulang sekilas saja ya Bang Kakak, karena kita sudah pelajari sebelum mid semester. Tangga nada mayor berjarak 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1, 1 setengah, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, itu dia yang membedakan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang ada tuh, coba kamu dengarkan nyanyi Terima Kasihku. Nah, tadi nyanyi yang tadi adalah sebuah tangga nada minor atau mayor Abang Kakak. Iya, benar, mi minor karena dia bernada sedih. Sekarang kita lihat perubahan ekosistem.
Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapat lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Nah, sekarang pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang, tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Ini biasanya terjadi di padang pasir. Nah, selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem ya Abang Kakak, di mana manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Oke, untuk hari ini itu dulu materi yang Miss sampaikan. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik dan lanjutkan untuk menjawab LKS ya Bang Kakak. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.